Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini kebaikan Elohim. Lukas 23 ayat yang keempat. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Saudara, saya kira semua orang pernah merasa kecewa. Malahan tidak sedikit dari mereka memendam kekecewaan di dalam hatinya. Pak Ardi bekerja sudah belasan tahun sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit. Ia tidak pernah melakukan kesalahan. Anak satu-satunya menderita penyakit komplikasi. Hal ini diketahui oleh pimpinan rumah sakit, dan agar pekerja ini tidak meminjam uang dan menyulitkan rumah sakit, maka dicarilah kesalahan agar karyawan itu dapat dipecat. Selidik punya selidik, akhirnya bapak itu mengetahui kenapa ia dipecat. Lukas 23 ayat yang keempat. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Karena tidak terima atas perlakuan pimpinan rumah sakit terhadapnya, maka bapak ini nekat melakukan penyanderaan terhadap para dokter dan pasien. Yang disesalkan Pak Ardi adalah kenapa ia sampai dipecat. Bukankah ia sudah bekerja dengan baik? Sedih dan sakit hatinya. Bertahun-tahun ia mengabdi pada perusahaan, tapi akhirnya dipecat juga tanpa alasan. Lalu bagaimana ia dapat mengobati anak yang sedang sakit? Itu menjadi kesedihannya. Pendengar channel Priscilla yang setia, cerita di atas mengisahkan bagaimana seorang cleaning service telah diperlakukan tidak adil. Atasannya tidak dapat melihat kebaikan dan pengabdian karyawannya, sehingga ketika mereka mendapat kesulitan, dianggapnya menyusahkan perusahaan. Itulah kebaikan manusia yang hanya dinilai sebatas menguntungkan atau merugikan, saudara. Jika menguntungkan, maka disanjung. Tapi jika merugikan, maka dibuang. Itulah manusia, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, walaupun umat manusia berbuat dosa dan sebenarnya tidak layak di hadapan Elohim, tetapi karena Elohim itu adalah kasih, maka Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, iman kita sering dilemahkan karena keadaan kita yang tidak baik. Mari saudaraku yang terkasih, datang dan berserah kepada Tuhan dengan membawa semua pergumulan kepadanya. Tuhan akan menolong dan mengangkat semua beban kita, persoalan kita, dan penderitaan yang kita alami, saudara. Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya anak Pak Ardi dapat ditangani oleh para dokter, dan bapak tersebut diizinkan kembali bekerja. Karena memang Pak Ardi adalah seorang pekerja yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Terlebih ia seorang yang taat kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, biarlah semua permasalahan kita serahkan ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Jadi saudaraku yang terkasih, walaupun manusia melupakan kebaikan, tapi Bapa Yahweh tidak pernah lupa akan kita. Bapa Yahweh adalah kasih itu sendiri. Jadi saudara, ketika kita ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.